menit kita tiba di ini daerah Bayung Lencir, Dolok Martimbus. Ini masakan Mandailing. Rumah makannya nggak begitu besar, tapi dia parkirannya luas banget. Parkirannya udah kayak rumah makan Simpang Raya. Nah, ngomong-ngomong Simpang Raya, tempat biasa kita kalau naik bus Sumatera Barat gitu ya, itu nggak jauh dari sini. Simpang Raya, wisata Minang itu nggak jauh dari sini. Jadi kayaknya nanti kita lanjut jalan ke arah Jambi, itu balik lagi ke arah sana, ke arah kita berangkat, terus masuk jalan tol Bayung Lencir sampai Tempino, sampai Jambi ya, gitu. Terus nanti akan mampir ke Jambi karena ada nurunin paket di sana. Update kondisi bus ya setelah berapa jam kita ya? 32 jam. Ya, 33 jam. Seperti ini kondisinya. Lumayan kotor ya tentunya ya, karena ini udah menempuh kayaknya udah hampir 2000 km kita ya. Hampir ya, belum 2000 km tapi udah sekitaran segitu. Kondisinya seperti ini. Tuh. Ya sudah lumayan kotor. Sampai ke ban juga. Karena kita udah sering banget kena hujan, panas lagi. Terus di sini ada banyak truk. Salah satu ciri-ciri rumah makan yang enak, masakannya enak dan harganya murah adalah banyak truk yang parkir. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Apalagi di Sumatera. Nah, ini banyak truk yang parkir nih. Terus persis di pinggir jalan, wih, Indotrans. Tadi juga kita sempat konvoy sama bus Palala, 2 bus Palala. Tapi aku nggak sempat rekam karena setengah sadar. Dia kayaknya udah sampai rumah makan Simpang Raya karena dia nyusul kita tadi di daerah mana ya? Daerah sekitaran Sungai Lilin gitu dah. Ya, makan guys. Let's go. Mesin. Kita lihat ya. Wih. Idolnya agak tinggi ya. Ini kap mesinnya enteng banget. Jadi ini mau menuju ke toilet. Nih toiletnya juga, aku inget pernah kesini. Toiletnya tuh agak jauh dari bangunan depan. Jadi benar-benar luas. Ada parkir truk juga di sini. Ada musola. Oke, kita makan. Jadi nasinya diambilin, terus ini lauknya kita bisa ambil sendiri. Pilihan menunya banyak. Ini aku ambil ayam goreng sama sayur singkong. Terus ini untuk kasirnya sekarang hampir jam 3:30 pagi, kita kedatangan satu bus ALS lagi dengan nomor 163. Ini bus bagus banget teman-teman. Kondisinya masih sangat bagus dan menarik banget nih kalau kapan-kapan kita coba dengan nomor 163. Ini kayaknya baru direstorasi atau direhab gitu deh. Bagus banget. Jok dalamnya juga baru.
Ya, jok dalamnya. Dan ini dia melayani rute dari Jogja menuju ke Medan tentunya. Full lintas timur juga. Iya, karena dia lewat sini. Nggak mungkin dia lewat tengah dong. Pasti dia full timur. Bagus banget. Dan lihat paket di atas ya. Full. Karena mungkin dia bagasinya belum space frame, jadi nggak bisa muat barang banyak seperti bus yang kita naikin ya. Jadi barangnya dia ditaruh di atas, gitu. Dan sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan kembali dari rumah makan menuju ke Jambi. Dari sini ke Jambi mungkin sekitar 30 menitan, nggak sampai 1 jam lah. Udah deket Jambi, apalagi jam segini kan jalanan kosong ya. Nah, lihat teman-teman, bagus banget ini, mulus sekali. Eksteriornya, depannya juga bagus banget, asli. AC masih sangat dingin, kelihatan dari kacanya ya, ngembun. Suara mesinnya juga masih halus, jadi ini sangat kerawat nih bus ini. Kacanya dia hijau, sama ada logo 59 tahun ALS. Berarti tahun ini 60 tahun ALS, luar biasa. Perusahaan sudah 60 tahun. Itu udah generasi keberapa ya? 60 tahun ya. Nah, jadi inilah JetBus 2 dan juga JetBus 5. JetBus 5-nya jadi kelihatan pendek ya? Karena dia ada barang sih. Seperti biasa setiap berhenti rumah makan, itu di bagian dalamnya dirapikan semuanya ya. Tuh. Jadi ini karena memang dulunya kru ALS 288 ini dari ALS 388, jadi sudah kebiasaan ya. Setiap berhenti itu pasti dirapikan di bagian interiornya. Tempat sampah dikosongkan. Jadi ketika kita masuk itu rapih bagian dalamnya. Oke, kita lanjut jalan lagi meninggalkan bus ALS 163. Teman-teman ingetin aku ya, aku kayaknya harus coba nih ALS 163, bagus banget bisnya, asli. Dari Jogja ke Medan. Berarti mungkin kapan-kapan kita cobanya dari Medan ke Jogja ya, karena kan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera udah nih dengan bus ALS 288. Ya nanti diingatkan ya, ALS 163 itu wishlist banget tuh. Next naik ALS ya, ALS itu tuh dengan nomor 163. Dan ini pemberhentian selanjutnya kita di kantor perwakilan ALS di Jambi. Itu tepatnya ada di seberangnya pintu masuk dari terminal Alam Barajo. Nah, ini kita belok kiri kembali ke arah tadi kita berangkat ya. Dan nanti di depan kita akan masuk ke jalan tol Bayung Lencir sampai ke Tempino. Nggak sampai 10 menit dari rumah makan tadi, ini kita belok kiri masuk ke jalan tol Bayung Lencir menuju ke Tempino. Buat teman-teman yang belum tahu ya, jalan tol ini merupakan jalan tol pertama di Jambi sepanjang 34 sampai dengan 36 km yang diresmikan pada tahun 2024. Lebih tepatnya bulan Oktober ya teman-teman. Jadi jalan tol ini tuh sangat mempersingkat waktu, terutama buat kita-kita yang dari arah Sumatera Selatan mau ke Jambi kota ya, bisa lewat sini. Dan seperti biasa khasnya jalan tol di Sumatera itu sudah dipisahkan nih antara kendaraan kecil dengan kendaraan yang besar. Jadi sekarang tuh jalan tolnya nggak cuman hanya exit di Tempino ini teman-teman. Jadi ini bisa lurus juga sekarang menuju ke Jambi kota. Tapi karena kita ini mau ke terminal Alam Barajo, jadi kita exitnya yang Tempino ini, belok kiri nih. Kalau lurus itu lebih dekatnya ke Jambi kota. Kalau ini terminal Alam Barajo itu karena posisinya ada di pinggiran kota ya, di ring road atau di bypass, jadinya kita ambilnya exit yang sebelah sini. Oke, tidak sampai 1 jam dari rumah makan, ini kita tiba di kantor perwakilan atau poolnya ALS yang ada di Jambi teman-teman. Jadi sekarang baru jam 4:24 ya. Jadi di sini tuh mau nurunkan lumayan banyak barang yang ada di bus ini, paketan-paketan ya dari Surabaya.
Jadi bedanya bus ALS 288 dengan bus ALS 388 yang dulu melayani rute Malang, ini tuh dia banyak banget barang-barangnya teman-teman. Dan inilah untuk terminal Alam Barajo Jambi. Nih, persis ada di seberangnya dari pool atau kantor perwakilannya bus ALS. Di sini juga ada banyak kantor perwakilan lainnya ya, seperti Lorena, ada Makmur, ada Ramayana, ada Handoyo, ada Sipirok Nauli, banyaklah di sini. Selesai menurunkan barang-barang di kantor perwakilan ALS yang ada di Jambi, ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Baru aja lewat ya bus Lorena dari Pekanbaru menuju ke Jakarta Bandung yang pernah aku naiki dulu dari Jakarta teman-teman. Itu videonya juga cukup rame dulu ya teman-teman, search aja Mas Arkan Lorena Pekanbaru, nanti ketemu tuh. Nah jadi di kanan kiri ini ada banyak banget kantor perwakilan dan juga agen dari bus. Nggak jauh dari terminal Alam Barajo, ini namanya Simpang Rimbo. Aku punya kenangan di sini nih. Waktu itu naik bus Sempati Star, kita antri solar, ada SPBU dekat sini. Antri solar kurang lebih 5 jam teman-teman. Jadi di Jambi ini salah satu tempat di waktu-waktu tertentu itu solar sulit sekali. Nah tuh sebelah kiri banyak banget yang jualan solar tuh. Tuh tangki-tangki solar itu yang 20 liter 30 liter tuh di sebelah kiri. Solar semua ini karena SPBU solarnya susah. Batanghari. Aku kirim kode ya, berikut kode lagi. Kode kode ada tak? Tahu tu pasal. Jadi lah. Kalau kirim kode lain, berikut kode lagi. Kita. Kalau soalnya kelai bang. Berhenti masjid kan? Ya. Nanti depan lagi 8 menit lagi. 8 menit lagi. Ya, masjid bagus. Kiri jalan, kiri jalan. Kiri lah. Luas itu pinggirnya nanti. Aku sering di sananya. Depan lagi? Enggak, jauh Mana? memang. Oh ya? Jauh. Jauh? Jauh, iya. Oh. Yang ini belum pernah, yang Mas bilang ini. Coba nanti lihat. 7 menit. Ya, ini ada yang menara ini. Bisa nggak ya parkir ya? Sepi harusnya kan? Oh, pas azan. Depannya truk ya? Depan aja lah kita. Iya, depannya truk aja. Ah, kosong. Masuk. Oh, ada lagi. Nah, lewat kereta itu. Salat subuh seperti biasa, wajib berhenti. Pas azan subuh.
Jadi seperti biasa bus antar lintas Sumatera teman-teman itu wajib berhenti di waktu maghrib dan juga subuh. Itu wajib banget. Dan ini seperti biasa ya, karena sudah subuh ini berganti lagi drivernya. Sekarang yang bawa ini driver utamanya yaitu Om Siombing. Biasa beliau ini bawa dari subuh sampai nanti maghrib. Dan ini aku mau istirahat dulu ya, selimutan. Tidur dulu sebentar. Ya nanti kita berhenti kurang lebih sekitar, harusnya sih sekitar 4 jam lagi lah dari sekarang berhentinya. Selamat pagi. Sekarang jam setengah 9 pagi. Kita tiba di daerah apa ini ya? Ya aku tulislah daerahnya. Ini rumah makan Bundo Kanduang namanya. Jadi ini pemberhentian kita yang kesekian. Di hari kedua kita bersama bus ALS 288. Jadi kalau ada yang tidak berpuasa ya, itu bisa makan dulu di sini. Karena ini katanya rumah makannya cukup enak untuk masakannya. Dan di sini aku mau mandi. Semoga airnya bersih. Karena di depan belakang rumah makan Bundo Kanduang ini itu perkebunan sawit ya. Biasanya kalau dekat sekali dengan perkebunan sawit airnya tuh agak nguning. Tapi nanti coba aku lihat airnya seperti apa. Semoga airnya bagus gitu. Jadi mari kita istirahat dulu. Seperti biasa kurang lebih istirahat 30 menit ya. Dan kita dari Jambi, dari terakhir kali kita berhenti di mana namanya, Alam Barajo atau di masjid itu ya, sekitar 4 jam lah dari sana tadi. Update kondisi bus, nah ini dia, kelihatan ya, terang, kotornya juga makin kelihatan. Tapi nggak kotor-kotor amat sih, kalau di bagian samping ya, yang paling kelihatan kotornya tentunya di kap mesin belakang nih. Entah mengapa ya, bus kotornya tuh di sini ya. Tuh. Mungkin karena kena panas ya, hangat ya. Jadi dia lebih cepat debunya tuh kering gitu dan ngumpul di sini. Tuh. Ini spot paling kotor. Mesinnya seperti ini. Oke, jadi mau mandi dulu. Oke, gagal mandi guys. Jadi air di sini tuh sedikit kuning, kayak bau besi gitu. Tapi memang sebenarnya masih layak sih. Cuma kalau aku nggak bisa mandi di air yang kuning gitu, karena biasanya pasti langsung kalau kena muka langsung jerawatannya parah gitu. Walaupun memang tidak sekuning yang ada di sini, tapi cukup kuning, tapi masih layak sebenarnya gitu. Jadinya tidak mandi. Tadi ada penumpang di sebelahku juga, dia mau mandi, akhirnya nggak jadi setelah lihat airnya. Jadinya ya sudah. Mungkin aku mandi di tempat pemberhentian selanjutnya aja. Nggak tahu berhentinya di mana lagi. Ini kan masih daerah Provinsi Jambi ya. Mungkin udah masuk Pekanbaru, nanti kita baru berhenti lagi. Atau nanti sekalian pas buka puasa. Buka puasa masih kurang lebih 9 sampai dengan 10 jam lagi. Rasa makanannya seperti apa? Aku juga nggak tahu ya, karena belum pernah dan tidak makan juga di sini. Tapi harusnya kalau ada mobil pribadi yang parkir, harusnya masakannya masih oke sih. Terus juga di sebelah sininya ada musolahnya, bagus musolahnya. Ada, mungkin ini kalau malam jadi cafe gitu kali ya. Kalau malam sebelahnya ada rumah. Dan ini persis di pinggir jalan. Tuh, sawit semuanya. Truk-truk juga yang lewat, sawit.
Seperti biasa, kalau lagi berhenti seperti ini, itu di bagian interior bus diberesin, selimut, bantal semua diberesin, dan semuanya tuh teratur teman-teman. Bisa dilihat detailnya ya, selimutnya ngelipetnya sama, bantalnya yang di dalam menghadap ke dalam, yang di luar menghadap ke kaca. Jadi bersihin atau beresinnya nggak cuma sekedar beresin, luar biasa ya. Hanya di ALS 288, ALS loh teman-teman. Berapa jam lagi Pekanbaru? Pekanbaru. Kota ya? Kota nanti sekitar maghrib lah sana. Maghrib ya? Ya, jam 7 lah. Pas buka puasa sana. Kalau bisa kita usahakan. Masuk. Masuk. Lagu. Jadi kita sudah mau tiba di perbatasan provinsi antara Provinsi Jambi dan juga Provinsi Riau. Dan ada beberapa jembatan yang kayak gini teman-teman, yang nggak bisa langsung dimasuki oleh dua kendaraan besar sekaligus. Jadi harus bergantian seperti ini. Kalau di lintas timur ini sangat jarang teman-teman kita melihat tanjakan-tanjakan yang curam seperti ini. Dulu sih ada ya yang dilewati di daerah Kandis, itu lumayan banyak tanjakannya, tapi sekarang udah lewat jalan tol jadi udah jarang. Nah ini sebelum masuk Riau, ini ada beberapa nih tanjakan yang curam. Nanti di depan juga ada. Perbatasan Jambi Riau. Riau. Ini apa ini pada berhenti orang-orang ini? Rumah makan? Ya, itu atas. Oh, ini perbatasannya nih. Ya. Rumah makannya pas di perbatasan. Ya. Nih. Memasuki Provinsi Riau ini. Jalannya langsung berubah. Cor-coran langsung. Oh. Tapalangi. Oh, besit. Wih, kena mesin ya? Iya. 1626. Ya. Ya, kena besit. Sengaja tidak dicat, takut tidak dibalas. Oh iya. Brimob ini? Ya. Oh iya itu mobilnya. Ini apa? Masih Mau BC, Brimob. oh bukan apa granit tadi apa? Ini di kereta apa? Masih Sebrida nih. Sebrida. Ya. Bagus gedungnya ya itu. Ya. Brimob. Ya, datang waktunya untuk tidur siang teman-teman. Jadi kembali ke kursi, kembali selimutan. Ya merem kurang lebih 1 jam 2 jam udah cukup lah ya untuk tidur siang. Jadi istirahat dulu. Nanti kalau sudah seger, udah bangun, kembali ke depan lagi. Pekanbaru Bandung. Mana ketua? Baru mulai. Oh, berangkat ini dari Kerinci tadi. Oh, berangkat ini. Coba. Nah, ayo, ayo. Halo, ayo. Dari samping tau. Lagi buat video di YouTube ya Mas Arkan? Iya. Ya, aku tahu. Mana si Fahrida? Mas Arkan. Ya. Kenapa? Ya. Mau apa? Hah? Ya. Kemarin ke Bengkulu, ke Gedung Putih kemarin itu. Mbak Amel lah yang videoin. Udah, nanti video selanjutnya kita yang rekamin ya. Sabar. Nanti masuk video dia, pramugari. Nanti kita masuk video.
jangan. Nanti malah bapakku aku. Awas. Nggak pernah apa, tiba-tiba ada di sini itu orang biali gitu. Biali. Lewat Gunung Tuhan enggak? Kita Nanti nggak berhentikan lewat lo bentar ya, paket turunnya. Ya. Masih jauh kan loketnya? Habis stadion ya? Iya, habis. Sebelum stadion. Stadion ya. Sayang. Ya, sini aja berhenti bentar, turunkan paket. Oke, turunkan paket dulu guys. Hati-hati, bos Aris keluar masuk. Wih. Sini aja pinggir ya. Ya, sini Nggak aja. usah masuk, kan? Enggak usah. Oke. Mau masuk dia. Mana ini? Ah, mau berangkat enggak? Mau bisa berangkat dulu. Udah nggak ada sponsor itu. Gitu nanti. Ini? Oh sama aja, ini kanan lah, ini kan agak beli sini kanan lah, itu mobil motor sebelah kiri karena itu ya. Oh, ambil tiket dulu tapi ya. Selamat datang, silakan ambil tiket dan silakan masuk. Oke. Ini loh kita. Hai. Letakkan aja sini biar kami nanti apa, tergua apa kan nanti. Ini ya? Ya. Oke. Kak. Tadi yang nelpon. Oh ya.